Apa sih yang kalian pikirkan pertama kali tentang Norwegia? Apa tentang aurora? Apa tentang stick paus? Atau tentang alamnya yang indah? Namun, kami di sini tidak akan membahas tentang alamnya atau kulinernya. Kami akan membahas dari sisi civil engineering-nya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha. Anggota kami ada Ronaldo, Prabu, Kalita, dan Ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Norwegian Method of Tunneling. Pendahuluan. Norway atau Norwegia adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung Skandinavia bagian ujung barat. Negara ini berbatasan dengan negara Swedia, Finlandia, dan juga Rusia, dengan luas negaranya sebesar 385.207 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 5,4 juta jiwa. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Oslo. Dikutip dari buku Quaternary Geology of Norway, Geological Survey of Norway Special Publication yang 13, bahwa negara ini memiliki dataran yang umumnya kasar dan bergunung. Selain itu, memiliki fjord dan juga sebagian besar datarannya tertutup oleh geyser. Terlihat seperti gambar di samping, fjord merupakan semacam teluk yang berasal dari lelehan gletser, yaitu tumpukan es yang sangat tebal dan berat. Selanjutnya, secara geologis, Norwegia adalah sebuah negara yang dimana datarannya mulai terbentuk pada zaman Prakambrium dan zaman Kambrian. Terlihat seperti gambar di samping, terdapat batuan dasar gabbro, gneiss atau gneis, granit intrusif, dan dari berbagai tingkat metamorfosis. Dikutip dari B. Nielsen, Norwegian University of Science and Technology. Norwegian Method of Tunneling. Dengan kondisi negara yang memiliki alam yang kaya akan sumber daya alam dan manusia yang sangat maju dan berlimpah, Norwegia memiliki kelemahan yang tidak seperti di negara lain. Lahan yang dipenuhi oleh bebatuan dan pegunungan membuat negara ini mencari cara untuk dapat membuat dan membangun sebuah terowongan atau tunnel dengan mudah. Dengan kelemahan yang dijadikan sebuah kekuatan, lahirlah sebuah metode yang diberi nama Norwegian Method of Tunneling. Terlihat seperti grafik di samping, Norwegia telah menjadi negara terdepan dalam penggalian dan pembuatan terowongan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pengembangan dan kemajuan dalam bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat maju, Norwegia telah membangun beberapa pencapaian dalam bidang pembangunan bawah tanah. Hingga saat ini terdapat 1.000 terowongan jalan raya, 750 terowongan kereta, 35 terowongan jalan raya bawah laut, dan Olympic Sport Cavern seperti Golden Hall. Selanjutnya, NTM atau Norwegian Tunneling Method atau Norwegian Method of Tunneling biasanya digunakan untuk pembangunan terowongan, di mana permukaan awal tersusun oleh bebatuan yang keras dan sulit untuk dihancurkan. Dengan metode NTM, digunakan dua cara dalam pembukaan sebuah lubang galian, yaitu ada blasting dan drilling. Key System. Key System atau Rock Mass Quality System atau juga disebut sebagai Tunneling Quality Index digunakan sebagai perhitungan dan penentuan untuk menentukan sebuah support. Selain itu, juga digunakan untuk mengetahui karakteristik dan massa dari batuan di lokasi proyek. Key System memiliki 6 parameter. Yang pertama ada rock quality initiation, yang kedua jumlah kekar join, yang ketiga kekasaran kekar dan atau kekar utama, yang keempat derajat alterasi atau pengisian sepanjang kekar, yang paling lemah, yang kelima aliran air, yang keenam faktor reduksi tegangan.
Ada beberapa support yang digunakan dalam metode NTM ini, diantaranya adalah shotcrete dan rock bolting. Kedua metode tersebut digunakan untuk mencegah runtuh atau ambruknya terowongan yang sedang dibangun. Support sistem ini nantinya juga bisa digunakan sebagai sementara atau permanen. Lalu apa itu shotcrete? Seperti yang dilihat pada gambar di samping, shotcrete adalah penyemprotan beton cair menggunakan tekanan yang tinggi. Lalu rock bolting adalah perkuatan sistematis atau pengakuran lereng batuan dengan memasukkan dan memasang batang baja ke dalam lubang yang telah dibuat terlebih dahulu, yang dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu untuk metode pelaksanaannya, ada beberapa alat berat utama yang dibutuhkan. Yang pertama ada drilling jumbo, lalu ada concrete mixer, ada loader, kemudian ada concrete pump atau concrete sprayer, kemudian ada dump truck, lalu ada dozer, ada tunnel boring mesin, dan yang terakhir ada excavator. Untuk tahap pelaksanaannya, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan center line dari terowongan yang akan dibangun. Yang kedua, menentukan titik-titik ledak. Setelah ditentukan titik-titik ledaknya, digali titik-titik ledak tersebut. Setelah digali, titik-titik ledak tersebut dimasukkan peledak. Setelah dimasukkan, ledak tersebut siap diledakkan. Setelah melakukan proses peledakan, tentunya area di sekitar harus dibersihkan dari material hasil ledakan. Hal ini digunakan dengan menggunakan eskavator dan juga diangkut lagi dengan menggunakan dump truck. Setelah itu melakukan proses shotcrete atau penyemprotan beton cair, lalu memasang wire mesh dan rock bolting, atau juga memasang steel ribs dan memasang steel plate. Hal ini jika diperlukan, tergantung dari kondisi tanah ataupun tunnel yang akan dilakukan proses penggalian. Setelah itu, melakukan proses drilling dan blasting kembali seperti di awal, atau juga menggunakan tunnel boring mesin untuk memperpanjang dimensi terowongan. Hal ini tentunya tergantung dari kondisi tanah setelah melakukan proses drilling dan blasting di awal, apakah nantinya kondisi tanah ini akan keras. Jika keras, nanti akan digunakan drilling dan blasting. Jika tidak keras atau lunak, akan menggunakan tunnel boring mesin. Lalu setelah itu memasang lampu atau sistem penerangan. Hal ini tentunya untuk mempermudah para pekerja, membantu menerangi proses pekerjaan yang ada di dalam tunnel. Lalu memasang alat ventilasi. Alat ventilasi ini untuk membantu para pekerja agar mempermudah untuk bernapas dalam tunnel. Setelah itu melakukan pengecoran pada terowongan. Yang pertama itu pengecoran pada dinding menggunakan sliding foam. Bisa dilihat di gambar bahwa sliding foam bentuknya seperti ini. Lalu setelah itu membentuk menjadi hampir seperti lingkaran. Bisa dilihat dari gambar berikut. Setelah itu melakukan pengecoran pada lantai dasar. Dapat dilihat bahwa lantai dasar ini ataupun terowongan ini nantinya fungsi-fungsinya tergantung dari proyek atau perencana. Apakah akan dijadikan rel kereta, jalan raya, atau drainase. Sehingga didapat kesimpulan bahwa NTM sangat tepat untuk digunakan pada permukaan yang keras seperti batuan, dibantu dengan metode ekskavasi, drilling, dan blasting. Dengan didukung sistem, metode ini bisa memprediksi jenis dan kondisi batuan ataupun lahan yang akan digunakan sebagai prediksi proyek. NMT tergolong lebih cepat dan lebih murah dibandingkan metode lain atau sejenis, atau seperti New Austrian Method. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.